Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassalam ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersolawat kita kepada Nabi. Alhamdulillahirrabbilalamin wa ala alihi wa ashabihi wasalam ajma'in. Sahabat, teman-teman sekalian, kembali lagi di konten aku ya. Ini konten kita sharing soalnya banyak teman-teman yang ikut di komunitas yang 2 tahun kemarin yang pernah aku bawakan. Mereka minta diulangi lagi deh sharing kita, pembahasan kita tentang ta'rifu taubatan nasuha atau mengenal tobat nasuha. Apa sih itu tobat nasuha? Nah, ini kita sharing ya teman-teman. Kita sharing membahas menjadi parameter ukuran kita sudah masuk kepada orang-orang yang beriman atau kepada orang-orang yang tobat nasuha atau belum. Atau masuk kepada kriteria kita sudah masuk belum kepada tobat nasuha. Sebab pembahasan ini menurut saya sangat penting menjadi muhasabah buat kita, menjadi menjadi kajian untuk mengkaji diri kita bahwa kita ini sudah masuk kepada golongan yang beriman belum, dari panggilan Allah dalam surat At-Tahrim ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asyarabbukum ayyukafiru ankum syayiatikum wa yudakhilakum jannati tajri min tahtihal anhar yauma la tukhrillahu nabiyya walladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini panggilan Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-60 ya. Kita akan bahas tafsirnya. Ini kita ambil kutipan tafsir dari tafsir Qadi Baidawi. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Jadi makna tobat nasuha dalam ayat ini dimaknai adalah tobat yang semurni-murninya, yang benar-benar dalam memurnikan. Kata-kata ini sebenarnya sifat dari orang yang bertobat, karena orang yang bertobat memurnikan jiwanya dengan tobatnya. Disifati dengan nasuha adalah sebagai mubalaghah. Jadi nasuha ini makna mubalaghah ya. Mana penjelasan dengan cara menisbatkan kata sifat ini kepadanya secara majaz, jadi secara istilahnya ya. Ini makna nasuha ini istilah ya, tapi dalam pembahasan lain nanti ada yang mengatakan ini adalah sebuah nama dari seseorang yang menjadikan pelajaran yang diambil kutip dari pelajaran ikhtibar ya, ibrah, yang mengambil dari ibrah dari sebuah kejadian di zaman Rasul ada, jadi diambil menjadi sebuah ayat ada juga. Tapi di sini dijelaskan ini majaz, jadi maknanya isim ya, atau yang benar-benar dalam menjerat, yakni menjahit. Jadi itu maksudnya makna menjerat menjahit ini maksudnya ketika kita bertobat itu menjerat kita, mengikat kita kembali kepada jalan Allah yang sebenar-benarnya. Karena makna tobat di sini, tobat berasal dari bahasa Arab yang artinya kembali, tapi dalam bahasa syara Islam, kembali yang dimaksud adalah kembali kepada jalan Allah, kembali kepada agama Allah, kembali kepada kebaikan yang Allah redhoi. Semisal kita masih sudah bertobat misal, tapi kita masih melakukan kesalahan, itu wajar. Tapi kalau dimaknakan kepada maknanya kembali kepada kemaksiatan, berbeda ya. Kesalahan dan kemaksiatan itu berbeda.
itu sudah dikata bisa batal tobatnya, harus mengulang tobat lagi. Seolah-olah tobat itu menjahit lubang yang ditembus oleh dosa. Jadi pemaknaan tobat ini dia mengikat, menutup rapat-rapat kesalahan-kesalahan dulu sehingga tidak kembali lagi dan terulang lagi. Mudah-mudahan Tuhanmu menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini makna Allah itu memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang benar bertobat, balasannya itu benar-benar luar biasa. Firman ini dinyatakan dengan menggunakan bentuk kalimat yang memberi harapan, yakni mengikuti kebiasaan raja-raja. Jadi bangsa raja-raja zaman dahulu itu ketika dia menyampaikan suatu pemahaman yang baru, mereka akan memberikan harapan-harapan, memberikan kesenangan-kesenangan yang bakal didapat ketika melakukannya. Dan agar dimengerti bahwa pahala seperti ini adalah karunia, sedang tobat tidaklah memastikannya, dan bahwa seorang hamba sepatutnya senantiasa bersikap antara khawatir dan harap. Jadi maksudnya kita diiming-imingi lah ibaratnya oleh Allah, tapi kita bukan pasti itu mendapatkannya, tapi tetaplah kita itu khawatir dan berharap kalau kita itu soalnya tidak ada jaminan bahwa tobat kita itu sudah sampai. Jadi kita tetap harus melakukan, tapi tetap kita khawatir dan terus berharap bahwa Allah itu selalu bersama kita, memberikan kita taufik, jalan, petunjuk dan sebagainya. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi, maksudnya keterangan waktu dari ya kilakum sedang dan orang-orang yang beriman bersamanya adalah dikembalikan kepada nabi sebagai pujian kepada mereka dan sindiran terhadap orang-orang yang menjauhi mereka. Jadi ini maksudnya yang mengikut pada golongan nabi itu akan dilindungi Allah, akan diberikan kebaikan oleh Allah. Sementara tidak kepada orang-orang yang menjauhi nabi atau yang bahkan menzalimi nabi pada zamannya. Menjauhi nabi. Dan ada pula yang mengatakan mubtada yang kabarnya ialah, jadi mubtada dan kabarnya ialah sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, yakni ketika berada di atas syirat. Jadi ini tafsirnya ini kita membahas juga tentang ilmu nahwu ya, karena kita udah lama juga nggak buka ilmu nahwu, kitab nahwu, jadi agak sedikit lupa ya teman-teman. Jadi sekali lagi ini kita membahas tentang konten sharing ya, berbagi ilmu tentang kalau misalnya ada kata-kata dari saya yang salah atau mungkin kurang baik atau mungkin sumber-sumber yang saya bawakan masih agak keliru, tolong dikoreksi ya teman-teman. Karena kita ini sharing, saya juga bukan orang yang pandai, bukan juga orang yang alim. Kita ini sharing. Lanjut, sambil mereka mengatakan, apabila cahaya orang-orang munafik dipadamkan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ada pula yang mengatakan, cahaya mereka berbeda-beda menurut amal mereka masing-masing. Maka mereka meminta karunia agar cahaya itu disempurnakan. Jadi ini pemahamannya kepada orang-orang yang munafik ya. Apabila cahaya orang-orang munafik dipadamkan, mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Jadi makna ini tobat yang sambel ya. Maksudnya ketika dia lagi bermaksiat atau ketika lagi mendapatkan ujian dari Allah dengan apa yang telah dia perbuat, dia mengatakan seperti itu. Dan terakhir ketika dia sudah dia kembali lagi. Nah ini pembahasan kita di bab yang pertama ini adalah tentang sharing kita tentang taubat, ta'rif taubatan nasuh, mengenal taubat nasuha. Yang bab yang pertama yang harus kita bahas adalah tentang taubat. Apa sih itu taubat? Taubat tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa taubat itu adalah kembali ke jalan Allah dengan sebenar-benarnya kembali. Usahakanlah semampunya apa yang kamu tahu, yang kamu
bisa perbaiki, yang kamu sudah pahami, amalkan. Ketika belum, tanyakan kepada orang yang alim. Dan satu kunci untuk menuju tobat nasuha ini, mengenal tobat nasuha ini, kita harus memiliki guru ya teman-teman. Karena belajar itu harus ada guru. Kalau tidak ada guru, ilmu kita itu mardu dan ditolak. Jadi kita harus ada guru. Sekiranya kita tidak ada guru, ada alim ulama yang kita bisa tanyai, yang menjamin, yang menjelaskan bahwa apa yang kita pahami itu diluruskan, dibenarkan, ditegaskan oleh beliau, lalu kita bisa mengamalkan. Jadi tidak semerta-merta kita mendapatkan ilmu, kita pahami, kita amalkan, yakinlah bahwa itu sudah amalan yang baik belum. Kita harus ada satu ulama, satu orang yang alim, yang jelas referensi keilmuannya, menjadikan kita tempat untuk bertanya, bolehkah amalan-amalan ini kita amalkan. Oke, lanjut. Nabi SAW bersabda, antaibu minad danbi kamalla danba lahu. At-taibu, orang-orang yang bertobat dari dosa, dan dosa adalah minad danbi kamalla dan balahu, adalah seperti orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang bertobat dari dosa adalah seperti orang-orang yang tidak berdosa. Jadi orang-orang yang bertobat dari dosa itu adalah seperti orang-orang yang tidak berdosa. Jadi untuk memahami bahwa sabda Nabi ini benarlah kiranya, ketika kita benar-benar tobat, maka kita sebenarnya sudah tidak ada lagi dosa. Pemahamannya itu seperti itu. Tapi pemahaman yang seperti ini kita harus pahami dengan detail, dengan pemahaman yang tinggi. Jadi sharing kita ini benar-benar bagi orang-orang yang membutuhkan ya. Tapi bagi orang-orang membuli, orang-orang yang sudah paham, bolehlah kita sharing, berbagi, ditulis di kolom komentar bahwa tobatan nasuha ini sangat jauh, sangat tinggi pemahamannya. Tidak ada tolak ukur, tapi di sini kita mengenal. Jadi share kita ta'rifu tobatan nasuha, jadi mengenal tobat nasuha. Lanjut. Nabi SAW bersabda yang lain mengatakan, innallaha yaqbalu taubatan minal abdi ma lam yughorgir qabla taubatihi. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat dari seseorang hamba selagi ruhnya belum mencapai tenggorokan sebelum tobatnya itu. Jadi maknanya di sini Allah itu menerima taubat selama ruhnya itu belum sampai gorgor, tenggorokan. Jadi selama kita masih hidup, kita tidak bisa mengejas, menghukum, menilai bahwa orang itu jahat, bahwa orang itu bajingan, bahwa orang itu buruk, bahwa orang itu kafir. Kita tidak bisa mengejas, menghukumi mereka seperti itu. Sebab kita tidak tahu keakhiran hidupnya itu bagaimana. Bisa jadi ketika di akhir-akhir hidupnya dia bertobat, dia membalikkan semua keburukan-keburukan itu menjadi kebaikan. Kita tidak bisa mengejas orang seperti itu. Jadi kita harus tetap dalam menuju taubatan nasuha, kita dalam mengenal taubat nasuha, kita harus tetap positive thinking, kita harus husnuzon kepada sesama makhluk, dan husnuzon tentunya kepada Allah bahwa semua amal kita itu diterima oleh Allah. Kita harus tetap berpikir bahwa Allah selalu bersama kita, Allah selalu melindungi kita, Allah selalu memberikan apa yang kita mau. Kita harus terlalu berpikir baik kepada Allah. Terutama kita juga harus berpikir ya baik kepada sesama makhluk. Bahkan ketika orang yang menzolimi kita, ada satu pemahaman begini teman-teman. Ini satu kunci kepada kita untuk memahami bahwa menilai ketika ada seseorang, kita menilai seseorang ini untuk mengkaji diri kita. Jangan kita mengkaji orang lain, tapi ini satu kajian diri. Ketika orang itu baik, ketika orang itu berpikir positif, dalam keadaan buruk sekalipun, dalam tempat yang kotor sekalipun, dia tetap akan bisa mengambil baik dari setiap keburukan itu. Contoh begini, ada seorang sahabat, ada seorang teman, dia masuk ke dalam neraka dunia. Kita sebut neraka dunia itu penjara ya.
tempat yang kita sebut neraka dunia, tempat yang banyaknya orang-orang bermaksiat, tempat yang kumpulannya orang-orang penjahat, tempat yang kumpulannya tempat orang-orang yang melakukan suatu kesalahan dan dihukumi di dunia. Tapi ketika sahabat itu masuk ke dalam, kalau memanglah dia orang yang baik dan memanglah pemikirannya itu selalu positif, dia akan bisa mengambil dari sebuah pelajaran dari situ. Alhamdulillah, ketika dia keluar dari sana, dia bercerita kepada saya banyak hikmah-hikmah, banyak ilmu-ilmu, banyak kejadian-kejadian, banyak kisah-kisah yang dia dapatkan yang bisa menjadi ikhtibar kepada kita. Jadi makna bahasa Arab ikhtibar dengan ibrah itu sama, makna artinya adalah mengambil pelajaran, tapi dalam bahasa Arab berbeda pemahamannya. Kapan kita menggunakan ikhtibar, kapan kita menggunakan ibrah, walaupun maknanya adalah mengambil pelajaran. Makna ibrah ialah suatu pengambilan pelajaran ketika kita belum ada. Jadi zaman Rasul, zaman perang-perang dulu, zaman para sahabat, kita kan belum ada, tapi kisah itu ada dan kita mengambil pelajaran. Itu disebut mengambil ibrah atau mengambil pelajaran dari suatu kejadian sebelum kita ada. Nah, ketika kita sudah ada dan itu ada kejadiannya, seperti contoh kejadian tsunami di Aceh atau barusan ini kejadian di Cianjur. Ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kejadian itu bisa menjadi teguran buat kita atau menjadi ujian buat kita. Jadi itu pemahamannya bahwa kejadian bisa disebut ibrah, kapan bisa disebut ikhtibar, itu dari waktu dan keadaannya. Nah, jadi kembali kepada tadi pembahasan. Tapi berbeda kepada orang yang selalu berpikir negatif atau dalam pola pikirannya dia itu kotor. Dalam keadaan positif sekalipun, pembahasan yang dibahas pun akan selalu ke hal-hal yang negatif, selalu membahas hal-hal yang maksiat. Jadi ini kita harus pelajari. Kita bisa menilai diri kita bahwa apa ketika kita berkumpul dengan teman-teman, pembahasan apa yang sering kita bahas, terus hal-hal apa yang sering kita ceritakan, hal-hal apa yang sering keluar dari mulut kita, dari kelakuan kita, itu menunjukkan bahwa kita itu di golongan yang mana. Akankah kita golongan orang-orang yang bisa mengambil hal-hal positif dari setiap kejadian, bahkan kejadian negatif sekalipun? Ataukah kita menjadi orang-orang yang mengambil sesuatu itu hal negatifnya dari sebuah kejadian, bahkan kejadian positif pun tetap diambil negatif? Ini yang harus kita pelajari, flashback kepada diri kita, menjadi muhasabah kepada diri kita bahwa kita golongan yang mana. Oke, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Ida tabal mu'minu kataballah lahu bikullihi yaumin maro alaihi fihi ibadatan sanati wa'atohu sawaba syahidin." Apabila seorang mukmin bertobat kepada Allah, maka Allah SAW menulisnya baginya ibadah selama 1 tahun, dan untuk tiap-tiap hari yang telah berlalu ketika dia dalam kefasikannya. Jadi ketika dia ada seorang hamba bertobat kepada Allah, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan Allah menuliskan baginya ibadah selama 1 tahun untuk tiap-tiap harinya telah berlalu ketika dia dalam kefasikannya. Ini maknanya ketika seseorang bertobat, maka setiap harinya selama 1 tahun itu dinilai ibadah. Jadi dinilai kefasikan, keburukan, kemaksiatannya dinilai ibadah baginya selama 1 tahun. Wa yutawaju taumal kiamati bi alfi tajin wa futiha lahu fi qabrihi babun ilal jannati wa yaqumu yaumal kiamati malakun an yaminihi wa malakun an shimalihi wa malakun min baini yadaihi wa malakun min khalfihi yubassirunahu bil jannati. Dan Allah memberinya pahala seorang pahlawan syahid
Jadi kemuliaannya bukan hanya sekedar dilipatkan ganda ibadahnya, kebaikannya, keburukannya menjadi kebaikan, tapi dipahalakan pahala syahid. Dan pada hari kiamat dia akan dipakaikan 100 mahkota. Jadi orang yang benar-benar tobatnya itu, di sini makna tobat aja ya. Belum nasuha, ini masih membahas tentang tobatnya. Sampai bagaimana tingkat nasuha itu luar biasa ya. Tinggi banget. Tapi ini makna orang yang tobat saja, ini luar biasa fadilahnya. Dia akan dipakaikan 100 mahkota dan dalam kuburnya akan dibukakan baginya sebuah pintu yang menuju surga. Jadi ketika dikubur saja Allah sudah jadikan nikmatnya nikmat kubur. Sedang pada hari kiamat akan berdiri seorang malaikat di sebelah kanannya, seorang malaikat lagi di sebelah kirinya, dan seorang malaikat lagi di sebelah depannya, dan seorang malaikat lagi di belakangnya. Semua memberi kabar gembira kepadanya tentang surga. Jadi di sini sedang pada malaikat hari kiamat. Jadi ketika di hari kiamat dia itu di bodyguard ya, diberikan bodyguard oleh Allah dari depan, belakang, kanan, kiri oleh malaikat yang selalu menghiburnya, selalu memberikan kebaikan, mengabarkan kebaikan-kebaikan kepadanya tentang keselamatannya lah ketika di akhirat nanti, di padang mahsyar terutama ya. Jadi benar-benar nih padilah orang-orang bertaubat ini luar biasa. Jadi untuk dikata golongan taubat saja sudah luar biasa ya. Kita mendapatkan keselamatan lah ketika di akhirat nanti. Tapi untuk menyimbolkan kita di dunia itu, gambaran taubat itu gimana? Nah, itu kita akan mempelajarinya nanti. Apa dan bagaimana kita menuju ke sana? Karena kita di sini membahas sharing tentang mengenal taubat nasuha. Jadi kita harus kenal dulu taubat itu gimana dan apa keutamaan dan fadilahnya kita harus taubat. Nabi SAW bersabda lagi, "Ida mata syabun ta'ibun yarfa'ullahul adaba an maqabiril muslimina arba'ina aman likaromatihi alallah." Apabila seseorang pemuda yang bertobat mati, maka Allah melepaskan siksaan dari kubur orang-orang Islam selama 40 tahun demi kemuliaan pemuda itu di sisi Allah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, jikanya seorang pemuda ketika sakaratul mautnya, sebelum sakaratul maut atau mungkin ketika mendekati sakaratul maut dia bertobat, lalu tobatnya diterima oleh Allah, lalu matilah beliau, lalu matilah orang pemuda ini, dan dikuburkan dia di tempat pemakaman muslim, maka seluruh pemakaman muslim itu mendapatkan fadilah dari satu orang tadi, diampunkan seluruh siksaan kubur selama 40 tahun. Orang-orang pemuda, jadi orang-orang di dalam kuburan yang sudah vonisnya jelas bahwa dia itu adalah ahli siksa kubur, dibebaskan selama 40 tahun siksa kubur oleh si pemuda itu. Fadilah dari pemuda ditanamkan di situ. Makanya lah pentingnya bahwa ketika orang bertobat itu kita tidak bisa gambarkan, kita tidak bisa ukur, kita tidak bisa nilai dari mana kefadilahan dia. Tapi intinya kita tetap harus menjaga bahwa tobat ini adalah tempat di mana kita sebagai manusia, di mana kita sebagai hamba, tempat merujuk kita mengharaplah ridho dari Allah. Nah, ini ada sebuah cerita dikutip dari Umar radhiyallahu anhu. Dia pernah menemui Nabi SAW sambil menangis. Maka tanya Nabi, "Kenapa kamu menangis, hai Umar?" "Ya Rasulullah," tutur Umar, "sesungguhnya di pintu ada seorang pemuda. Tangisannya benar-benar mengharukan hatiku." Jadi Umar sebelum masuk rumah Rasulullah, dia melihat seorang pemuda yang menangis terus-terus sehingga Umar itu tergetar hatinya. "Suruh dia masuk kemari," perintah Rasulullah. Pemuda itu masih tetap menangis ketika Umar mengajaknya masuk. Maka Nabi SAW bertanya kepada
pemuda itu masih tetap menangis ketika Umar mengajaknya masuk demi mengajak Nabi bertanya kepadanya kenapa dia menangis. Jadi Nabi menanya, kenapa kamu menangis hai pemuda? Pemuda itu menjawab, ya Rasulullah, aku menangis karena dosa-dosaku yang demikian banyak. Sedang aku takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa akan murka kepadaku. Jadi dia menangis karena merasa dosanya itu sangat banyak. Jadi dia menangis terseduh-seduh sehingga dengan tangisannya tadi tergetarlah hati Umar nengok tangisan seorang pemuda tadi ini. Apakah lalu dia menanyakan lagi, apakah kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu? Kata Nabi menyelidiki. Pemuda itu menjawab, tidak. Jawab pemuda itu, apakah telah kamu bunuh seseorang tanpa hak? Tanya Nabi. Selanjutnya jawab, tidak. Jawabannya pula. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu sekalipun sepenuh langit yang 7 dan bumi yang 7. Tapi kata pemuda itu, ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada langit yang ke-7 maupun gunung-gunung yang tertancap. Maka Nabi bertanya kembali, kemudian besar mana antara dosamu dengan Al-Kursi, jadi dengan kursi Allah, singgasana Allah, arsy. Doaku yang dengan arsy, dosakulah yang lebih besar, kata pemuda itu. Lalu ditanya lagi, besar mana antar dosamu dengan arsy Allah? Tanya Nabi. Pemuda itu pun menjawab lagi, dosakulah yang lebih besar, kata pemuda itu. Jadi ini pemuda merasa bahwa dosanya itu sangat-sangat besar gitu, bahkan sampai arsy Allah yang luar biasa besar, bahkan bumi di arsy Allah itu hanya sebesar debu, tapi dia merasa bahwa lebih besar lagi dosanya. Jawabannya, besar mana antar dosamu dengan Allah? Tanya Nabi. Maksudnya ampunan Allah dan rahmatnya. Maka jawab pemuda itu, bahkan Allah lah yang maha besar dan maha agung. Jadi ketika ditanya kepada dia, tanyaan terakhir yang luar biasa, lebih besar mana antara dosamu dengan Allah? Pemuda itu lalu merasa bahwa lebih besar Allah yang maha agung dan maha besar. Maka kemudian Nabi berkata, beritahukanlah kepadaku dosamu, aku malu kepadamu ya Rasulullah. Pemuda itu mengelak. Sehingga Nabi kemudian berkata, jangan malu-malu kepadaku, beritahukanlah kepadaku dosa-dosamu. Ya Rasulullah, tutur pemuda itu, sesungguhnya aku adalah seorang penggali kubur sejak 7 tahun yang lalu. Sampai pada suatu hari, tatkala putri dari golongan Ansor meninggal dunia, lalu aku bongkar dan dia aku keluarkan dari kain kafannya. Sementara itu aku telah dikuasai setan. Maka saya kembali kepadanya dan aku setubuhi dia. Tapi anak perempuan itu tiba-tiba berkata, jadi kerjaan dia itu menggali kubur. Lalu pernah ada satu kaum Ansor yang putrinya meninggal di kubur, lalu digali kuburnya mengambil kain kafan karena sangat miskin ya. Tapi ketika melihat kecantikan si jenazah tadi, si pemuda ini mensetubuhin si wanita tadi. Tiba-tiba wanita yang sudah dikubur dan meninggal diambil kain kafannya tiba-tiba terbangun dan berkata, tidakkah kau malu terhadap catatan Allah pada hari manakala dia kelak memancangkan kursinya untuk mengadili? Kau benar-benar telah membiarkan aku telanjang bulat di tengah-tengah tangisan orang-orang mati. Dan kau tegakkan aku dalam keadaan junub di hadapan Allah. Mendengar itu tiba-tiba Rasulullah SAW yakni bangkit dengan cepat seraya berkata kepada pemuda itu. Jadi dengan cerita yang kelakuan pemuda tadi menggali mayat dalam tubuhnya, sontak Rasulullah loncat lalu berkata, hai pendurhaka, nyalah dariku, balasanmu tidak lain adalah neraka. Karena terkejutnya Rasul, kelakuannya itu luar biasa banget, bejatnya. Sampai yang meninggal saja disetubuhin gitu. Karena marahnya Rasulullah berkata seperti itu. Seraya menangis dan
mengadu, pemuda itu pun keluar menuju padang pasir. Jadi setelah ditegur Rasulullah dengan teguran seperti itu, keluar dia dari rumah lalu pergilah dia ke padang pasir pemuda itu. Karena kan di zaman Rasulullah di bangsa di Mekah Madinah itu padang pasir ya. Dia tidak memakan sesuatu ataupun minum, dan tidak pula tidur selama 7 hari. Dia merenungi, menangis dosa-dosanya. Inilah seorang pemuda itu tadi. Hingga akhirnya lenyaplah kekuatannya, lalu rebah di suatu tempat. Jadi sehingga karena dia tidak makan, tidak minum, tidak tidur, hanya menangis, jadi lelahlah dia, lemahlah dia. Lalu dia berban ya, geletak ya, tidur di suatu tempat. Wajahnya dia sungkurkan ke atas tanah, bersujud seraya berkata, Tuhanku, akulah hambamu yang penuh dosa dan kesalahan. Aku telah datang ke pintu Rasulmu. Jadi dia sudah mengadu dan dia datang ke pintu Rasul, agar beliau sudi memberikan syafaat kepadaku di sisi engkau. Maka tatkala didengar betapa besar kesalahanku, aku diusir oleh beliau dari pintunya, dan beliau enyahkan aku dari sisinya. Hari ini aku datang ke pintumu agar engkau menjadi pemberi syafaat kepadaku, kata pemuda itu, di sisi kekasihmu. Karena engkaulah Tuhan yang maha rahmat kepada hambamu, sedangkan harapanku hanya tinggal kepada engkau. Jika tidak, maka kirimkanlah api dari sisi engkau, dan biar bakarlah aku dengan selagi di duniamu, sebelum engkau bakar aku di akhiratmu. Jadi bagi orang-orang yang benar-benar menyesali dengan suatu dosanya, benar-benarlah dia memahami bahwa suatu dosa, dan benar-benar pahamlah dia tentang kaji diri, bahwa lebih bagus kita tuh dihukum di dunia. Jadi ketika kita melakukan suatu kejahatan, suatu kemaksiatan, baiklah kita dihukum dunia, dipotong kaki, selesai. Kalau kiranya benar dosa itu bisa dibakar, lebih bagus kita dibakar di dunia. Inilah permintaan pemuda tadi. Kemudian datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Rasulullah SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berkirim salam kepadamu. Nabi SAW menjawab, dialah kedamaian, darinya kedamaian, dan kepadanya kedamaian, dan kembali, kata Nabi. Kemudian Jibril berkata, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadamu, apakah engkau telah menciptakan hamba-hambaku? Bahkan dialah yang telah menciptakan aku dan juga mereka, kata Nabi. Jibril bertanya kembali, Allah bertanya, apakah engkau memberikan rezeki kepada mereka? Rasulullah SAW menjawab, bahkan dialah yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadaku. Jibril bertanya lagi. Dia bertanya, apakah kamu yang menerima tobat mereka? Bahkan dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahannya, jawab Nabi. Jibril berkata, Allah SAW berfirman kepadamu. Ini hadis qudsi ya. Kepadamu, telah aku kirimkan kepadamu seorang pemuda di antara hamba-hambaku, dan dia telah menyatakan salah satu di antara dosa-dosanya, tapi kamu berpaling daripadanya dan sangat daripadanya dengan sangat lantaran satu dosanya. Maka betapalah akan jadinya keadaan orang-orang yang pendosa kelak, manakala mereka datang membawa dosa-dosa seperti gunung-gunung yang besar. Engkau adalah Rasulku, aku utus engkau sebagai rahmat bagi sekalian alam. Maka jadilah engkau seorang yang rahim, penyayang terhadap orang-orang yang beriman, dan pemberi syafaat kepada mereka yang berdosa, dan maafkanlah keterlanjuran hambaku. Sesungguhnya aku benar-benar telah mengampuni dosanya. Jadi perintah Allah kepada malaikat Jibril untuk menegur Rasulullah bahwa pemuda ini sebenarnya sudah dikirim oleh Allah untuk menjadikan pemberi syafaat kepada pemuda ini yang benar-benar tobatnya itu sebenarnya sudah diterima oleh Allah. Jadi tapi manusiawi bahwa Rasulullah memang jaiz bagi dia adalah manusia ya, karena dia juga manusia, jadi memiliki emosi juga. Tapi tegur ya kalau salah. Jadi dengan sifatnya langsung terspontan tadi mengatakan seperti itu, durhakalah engkau. Kemudian dikirimlah oleh Rasulullah beberapa orang sahabat. Pemuda itu mereka temukan
Lalu mereka beri kabar gembira tentang kemaafan dan ampunan itu, dan mereka bawa pemuda itu kepada Rasulullah. Tetapi mereka dapati beliau tengah sholat maghrib. Jadi ketika sahabat disuruh Rasulullah mencari pemuda itu, dan setelah ditemukan dibawa kembali kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah lagi sholat maghrib. Lalu mereka bermakmum kepada Rasulullah. Maka tatkala Rasulullah usai membaca surat Al-Fatihah di sholatnya, Rasulullah membaca surat Al-Fatihah, lalu kemudian dilanjutkan dengan surat At-Takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Jadi surat At-Takasur itu maksudnya ayat yang berteguran Allah kepada orang-orang yang kaya tapi lalai. Sampai dengan kata-kata hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur. Maka pemuda itu menjerit keras karena dia bermakmum di belakang, lalu terjatuh. Dan ketika sholat itu telah usai, mereka dapati pemuda itu meninggal dunia. Semoga Allah merahmati dia. Kutipan dari Misyakatul Anwar. Jadi pemuda inilah yang digambarkan banyak ulama, banyak mualim tentang nasuha itu. Inilah dia pemuda yang digambarkan dalam banyak kutipan bahwa si pemuda tadi bernama Nasuha. Jadi kisah inilah yang menjadi banyak ibrah dari pembelajaran kita, tobatan yang benar-benar dia menyesali suatu kesalahannya, bahkan sengeri apapun kesalahannya benar-benar diakui kecuali syirik kepada Allah, maka Allah ampuni. Nah, itulah makna dari tobatan. Kisah ini yang menjadi banyak inspirasi ulama mengangkat bahwa tobatan nasuha itu benar-benar menyesali. Ada juga kisah yang seorang pemuda dalam kisah yang lain yang disebutkan juga sebagai nasuha, tangisannya itu sampai membanjiri ketika sholatnya, sampai membanjiri sejedah tempat dia sujud. Sampailah kiranya sejedahnya bisa diperas dengan air matanya. Maksudnya dia menangis bertobat dengan sholatnya, sujudnya, dan tangisannya itu sangat banyak sehingga sejadahnya itu ketika diambil diperas keluarlah air. Ini dalam kutipan kisah yang lain. Jadi tobat nasuha ini benar-benar harapan kita lah, kembali kepada Allah dengan benar-benar kemaafan. Dan sebab tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, tidak ada manusia yang tidak pernah khilaf dari suatu kesalahan. Wajar kiranya ketika kita manusia bersalah, tapi sebaik-baiknya manusia yang bersalah, kata Bung Haji Roma Irama, ialah orang yang memperbaiki kesalahannya, menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Nah, kaji kita kali ini pembahasan poin yang pertama adalah mengenal tobat nasuha. Tadi sudah kita bahas, tobat itu adalah kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Sementara nasuha ialah pemaknaan yang lain mengatakan bahwa kembali dengan bersungguh-sungguh. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa nasuha ini adalah nama dari pemuda tadi yang menjadikan pelajaran seperti itu tobatnya dengan sungguh-sungguhnya seperti itu, seperti pemuda tadi. Jadi bebas kita mau mengambil bahwa itu makna isim. Makna isim mengatakan bahwa itu adalah makna dari bersungguh-sungguh, atau seorang pemuda yang namanya nasuha. Intinya kita bertobat dengan yang sebenar-benarnya. Ini poin yang pertama. Mohon maaf kalau misalnya ada pembahasan atau kata-kata yang tidak baik atau kurang tepat, atau rujukan atau kutipan atau bacaan yang masih belepotan ya, karena kita belajar dan sharing. Tolong komentar di bawah dan berikan masukan kalau saya mungkin ada salah. Jadi ditunggu apakah memang ini kita teruskan. Besok selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat tobat nasuha. Jadi tobat nasuha itu bukan hanya sekedar tobat mengakui, tidak, tapi ada syarat-syaratnya. Oke, kita akan lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum.